Pemirsa, semula KPK akan memanggil SYL tanggal 13 Oktober 2023 sebagai tersangka dan pihak terpanggil sebetulnya sudah siap untuk memenuhi panggilan KPK. Namun seakan tidak sabar, KPK justru memilih menangkap SYL 1 hari sebelum jadwal pemeriksaan. Mungkinkah ada kepentingan lain di balik penangkapan SYL tanggal 12 Oktober petang? Dan siapa yang memaksa untuk jemput paksa mantan pembantu presiden tersebut? Kami diskusikan langsung dengan mantan pimpinan KPK Saud Situmorang yang sudah tersambung lewat saluran Zoom. Selamat malam, Pak Saud. Halo, selamat malam. Baik, Pak Saud, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Satu pertanyaan awal adalah kalau KPK sudah memanggil, untuk apa ada penangkapan? Kalaupun sudah berencana menangkap, untuk apa memanggil? Apa analisis Anda, Pak Saud? Ya, lagi-lagi kalau kita kembali ke apa yang sudah ada best practice dalam hal ini di KPK selama kurang lebih mulai dia berdiri sampai sebelum undang-undang KPK baru itu dihasilkan, semua proses-prosesnya sudah terjadi dan itu adalah yang terbaik. Jadi level apapun dia, level menteri, level apapun, ketika kemudian itu sudah masuk dalam proses penyidikan, kemudian itu harus kemudian diumumkan ke publik karena syaratnya harus transparan. Kemudian publik akan melihat kapan upaya berikutnya dilakukan, apakah itu yang menyangkut kewenangan penyidik ataupun yang lain-lain. Oleh sebab itu, kapan itu penangkapan, kapan itu penahanan, penyidik lebih paham di situ. Oleh sebab itu, tidak ada noisy atau sesuatu bermasalah di masa lalu ketika kita menyangkut kapan harus dimulai penahanan dan seterusnya. Nah, ini kan kita berdebat penahanan, penangkapan. Ya, itu intinya adalah mengekang kebebasan seseorang. Itu intinya adalah itu. Filosofinya sebenarnya itu. Apakah itu perlu dilakukan? Ada banyak pertimbangan-pertimbangan disebutkan bahwa kemarin disebut bahwa putusan surat yang mendadak itu, saya katakan mendadak karena memang sebelumnya sudah ada pemanggilan, tapi kemudian melakukan penangkapan, yang surat yang dikeluarkan pada hari yang sama menunjukkan ada sesuatu yang tidak proper dan tidak prudent dan kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di publik. Artinya bahwa kalau kita kembali ke case yang awal bahwa ini dimulai dengan penyelidikan pada tahun 2021, kemudian ada bermacam kejadian di tahun 2022 termasuk yang disampaikan EPW tadi, kemudian masuk ke September 2023. Kita sangat banyak bertanya tentu bahwa ada sesuatu yang memang ini sangat konflik of interest dan itu menjadi semakin nyata ketika kemudian seorang pimpinan yang bukan penyidik dan penuntut kemudian ikut berperan di dalam menentukan proses penahanan dan penangkapan, sementara jelas dalam undang-undang KPK yang baru itu dia bukan penyidik dan bukan penuntut. Bahkan sekali lagi saya katakan bahkan di periode-periode sebelumnya, cara kita sampai menghempang diri kita tidak konflik of interest ketika seorang pimpinan KPK melihat ada orang melamar masuk menjadi staf KPK, kemudian dia berada di alumni yang sama, pimpinan KPK declare dia, saya nggak bisa masuk di sini, saya bisa konflik of interest karena ada salah satu pelamar itu tempat alumni saya bekerja, saya tidak ikut menentukan. Sampai sekecil itu kita menghindari konflik of interest. Lantas kemudian ada konflik of interest yang kemudian kita tidak ragu, kemudian ada penyidikan dilakukan oleh Kapolda Metro Jaya, nggak merasa konflik of interest, bahkan ikut menandatangani sebuah surat yang kemudian kita bisa nilai itu adalah bagian dari persoalannya pribadi. Nah, ini saya katakan kembali lagi, ini persoalan besar ketika kemudian undang-undang KPK baru dibuat itu ada nilai yang berubah sehingga kemudian kita masih beranggapan sampai detik ini bahwa memang itu adalah persoalan utama yang terjadi di KPK. Sehingga saya mengatakan center of gravity dari pemberantasan korupsi saat ini adalah di KPK. Jadi kita tidak bisa berharap banyak tentang bagaimana sebenarnya ini bisa berlanjut ya, baik itu di kasusnya kaitan SKL, apakah itu pasal 12E besar atau 12E kecil atau 12E besar, itu oke, lanjut. Tapi kalau kita bicara bagaimana sebenarnya keterkaitan pihak-pihak yang terkait di KPK dengan kasus ini, bagi publik itu sudah jelas. Tapi kelihatannya tidak ada kesadaran bahwa sebenarnya kepentingan itu adalah hal yang paling utama di dalam pemberantasan korupsi. Pak Saud, tadi Anda sempat mengatakan ketika sudah dilakukan pemanggilan pada tanggal 13 Oktober seharusnya atau hari ini, kemudian ditangkap tanggal 12 Oktober malam, Anda mengatakan ini suatu hal yang tidak proper. Ini artinya tidak lazimkah begitu, Pak Saud, atau bagaimana? Anda bisa jelaskan lebih lagi?
Kalau saya bilang tidak lazim, tentu orang akan menjawab subjektif daripada penyidik dan kemudian yang disebut-sebut alasan yang kita dengar ke publik bahwa yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti dan seterusnya kemudian harus segera ditahan. Logika kita, apa informasi itu baru didapat? Informasi itu penyelidikan dimulai saja kita sudah mengantisipasi. Sebab itu diperlukan strategi. Kita bakal tahu bahwa sebenarnya potensi penyidik ini akan melarikan diri atau menghapus barang bukti yang sebenarnya sudah disita, kemudian melarikan diri sebagian sudah dicekal. Jadi ini kan semuanya urutan-urutan yang kita bisa lihat akhirnya menimbulkan kecurigaan. Ada apa sebenarnya? Kalau memang ada dalam hari yang sama ada 2 atau 3 surat yang dikeluarkan, kita nggak tahu, nanti kita akan lihat. Harapannya Dewas melihat itu apa sebenarnya dibalik daripada mengeluarkan surat yang berbeda itu. Pak Saud, ini yang ingin saya perdalam juga. Ali Fikri menyampaikan alasan menangkap Syahrul Yassin Limpo karena KPK khawatir akan melarikan diri. Cukupkah hanya sebatas khawatir tanpa ada indikasi yang kuat di situ? Karena kan kalau kita melihat pengakuan dari pihak terpanggil sudah sangat siap untuk memenuhi panggilan KPK yang seharusnya terjadwal pada hari ini jam 10 waktu Indonesia Barat. Itu pertanyaan kita, kenapa kemudian ada surat yang menyusul berikutnya? Ini kan akhirnya jangan salahkan juga kita kalau kita beranggapan bahwa ini adalah memang berupa balancing, atau mungkin juga kalau kita pakai kata yang lebih tepat adalah bargain untuk kemudian seperti apa kasusnya yang sudah masuk penyidikan juga di Kapolda Metro Jaya. Jadi sekali lagi, kalau disebutkan hanya karena alasan menghilangkan barang bukti yang disebutnya sebagai subjektif daripada penyidik dalam hal ini, bukti-bukti itu tidak menunjukkan bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan akan menghilangkan barang bukti. Oke, di bagian sebelumnya ada cerita mengenai apa yang disebut sebagai menghilangkan beberapa dan mencoba menghilangkan dokumen dan seterusnya. Tapi apakah memang kurang bukti lagi untuk kemudian mentersangkakan? Mau bukti apa lagi yang mau dicari gitu? Jadi kalaupun yang bersangkutan katakanlah lari, kemudian sudah dicekal, pada bagian lain juga bukti-bukti sudah cukup, ya kan? Sehingga kita menimbulkan pertanyaan, keraguan apa lagi yang terjadi pada bagian lain, tinggal menunggu beberapa jam, kurang dari 24 jam terjadi perubahan yang sangat signifikan. Ini kan ya. Ini apakah berarti Anda sedang mencoba mengatakan alasan khawatir tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang disampaikan oleh KPK tadi malam hanya alasan normatif saja yang sengaja dibuat untuk menutupi alasan sebenarnya? Dan apa sebenarnya menurut Anda alasan yang sesungguhnya kalau Anda baca dari segala sekuens yang terjadi sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 ini? Tapi kita bahas di segmen berikutnya. Pak Saud, kita harus jeda dulu. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News.